Ya, halo Sobat Medcom, balik di program Tech Talk di YouTube-nya medcom.id. Nah, kali ini masih bersama dengan gua Daru, jurnalis teknologi di medcom.id yang bakal membahas soal gadget dan hal-hal terkait teknologi. Kita akan ngobrolin salah satu gadget terbaru yang di Indonesia ini lagi baru launching. Sebenarnya launching globalnya itu udah bulan Agustus. Nah, tapi sekarang September ini baru dibawa ke Indonesia. Kita akan ngomongin soal tablet terbaru dari Xiaomi ya. Jadi kenapa kita ngomongin tablet? Jadi sebenarnya kalau kita ingat-ingat beberapa bulan lalu nih merek-merek kayak Xiaomi, kemudian kompetitornya itu mereka yang mulai dikenal dengan menyediakan produk gadget dengan harga terjangkau itu mulai banyak merilis tablet. Kenapa? Karena sekarang tuh kita lagi banyak banget yang WFH, work from home, school from home. Jadi kayaknya kebutuhan untuk tablet ini cukup menjawab. Kenapa? Kalau kita pakai HP itu layarnya kecil. Kemudian kalau suruh pakai laptop harganya lebih mahal daripada HP kayaknya. Jadi makanya akhirnya tablet itu dipilih sebagai salah satu solusi terbaik buat mereka yang work from home atau school from home. Nah, kemudian tablet itu sebenarnya kan kayaknya nggak kayak HP. Kalau HP kan ada yang entry level, ada yang mid range, ada yang flagship atau high end. Sementara kalau tablet itu kayaknya cuma ada dua, antara tablet yang speknya tinggi tapi harganya mahal, ada juga tablet yang harga terjangkau tapi ya speknya seadanya. Nah, kali ini kita akan ngomong salah satu tablet dari Xiaomi yang namanya Xiaomi Pad 5. Xiaomi Pad 5. Ya ini kita baru mulai aja kayak udah nyeplak, ada bekas jarinya ya. Jadi memang kalau dilihat-lihat Xiaomi Pad 5 ini punya desain yang cukup mewah. Pertama gue mau cerita kenapa namanya Xiaomi Pad 5 atau Xiaomi Pad 5 bukan Xiaomi Mi Pad 5. Nah, jadi sebenarnya dari Xiaomi sendiri ada rencana katanya mereka bakal melakukan rebranding. Jadi nanti produk yang namanya Mi itu bakal dihilangkan menjadi Xiaomi. Jadi misalnya nantinya nggak ada Mi 12, mungkin jadi Xiaomi 12 atau gimana, gue nggak ngerti. Tapi salah satunya di sini di tablet yang terbaru ini dia udah pakai, jadi namanya bukan Mi Pad 5, yang namanya sebenarnya lebih enak diomongin sih daripada Xiaomi Pad 5 kayak kepanjangan. Nah, ini adalah Xiaomi Pad 5. Kita akan ngomongin Xiaomi Pad 5 ini kalau lihat-lihat tadi bentuknya desainnya mewah tapi nyeplak jari. Oke, kalau di gini bahasanya kayaknya plastik sih ya, plastik. Tapi nggak tahu sebutan apa, mungkin polikarbon atau apa, tapi ini kayak bahannya plastik karena kayaknya ngaruh karena desainnya itu biar dibikin jadi enteng. Jadi Xiaomi Pad 5 ini punya tablet berukuran 11 inci, bodinya enteng banget untuk satu tangan untuk dijinjing. Kita bahas luarnya dulu. Dari desain bagian belakang sebenarnya kalau kalian lihat modul kameranya itu mirip kayak apa ya? Mirip kayak smartphone-nya Xiaomi yang paling baru waktu itu, Mi 11 kayaknya, atau Mi 11 Lite. Ini modul kameranya kayak gini sama nih. Biasanya itu kan tablet nggak terlalu naruh perhatian di bagian desain, terutama modul kamera. Nah, ini emang rada beda nih. Di sini modul kameranya kelihatan bikin si Xiaomi Pad 5 terlihat lebih mewah gitu. Warnanya ini kayak abu-abu gitu, bisa mantulin cahaya gitu. Cuman ya sisi jeleknya atau kurangnya adalah jari itu bakal gampang banget nyeplak di sini, kelihatan tuh. Ini nyeplak. Jadi tapi mungkin nggak terlalu jadi masalah serius ya buat sobat Medcom yang mungkin nanti beli produk ini, karena biasanya kan tablet itu kan bakal dapat casing atau kan beli casing tambahan lagi kan buat pelindungnya. Oke, tadi setelah bodinya ringan, Xiaomi Pad 5 juga punya body yang tipis. Kalau lihat nih, bodinya tipis banget. Nah, di sini kalau dilihat-lihat saking tipisnya kayaknya sama sekali nggak ada slot untuk SIM card. Iya. Ya, kayaknya nggak ada sih. Di sini nggak ada slot SIM card. Sini adanya tombol power, speaker. Kalau kalian lihat speakernya ada beberapa gitu, sama tombol volume. Oke, jadi memang Xiaomi Pad 5 ini dia dirilis dengan hanya mendukung WiFi, jadi nggak pakai SIM card. Jadi kalian jangan heran kalau misalnya dibilangnya kok ini kayaknya produknya Xiaomi Pad 5 ini kok impor ya? Ya, karena kan biasanya kalau yang pakai TKDN itu adalah produk-produk kayak smartphone yang butuh koneksi SIM card atau koneksi ke internet atau seluler. Nah, ini bedanya ini ternyata lewat WiFi gitu. Kemudian kalau dilihat-lihat tadi sempat dibilang speaker agak banyak. Kenapa speaker ada banyak? Karena Xiaomi Pad 5 itu punya namanya quad speaker. Jadi speaker ada 1, 2, kemudian 3, 4. Efeknya apa sih? Punya speaker 4 biji itu sebenarnya bikin kualitas audio selain enak kayak menggelegar di telinga itu, tapi juga
bikin lebih enak, kayak misalnya kalau kalian misalnya video conference pakai tablet ini, suara lebih enak gitu. Kemudian nonton atau mungkin main game juga lebih enak suaranya gitu. Sebenarnya di sini juga ada tulisannya kecil di sini nih, ada tulisannya Dolby Vision Atmos. Itu kalau kalian yang belum tahu, Dolby Vision Atmos itu adalah sebuah dukungan lisensi atau sertifikasi teknologi dari Dolby. Jadi kalau Dolby Vision itu buat layarnya, kalau Atmos itu buat audionya gitu. Oke, kita ngomongin lagi soal tadi layarnya Xiaomi Pad 5. Xiaomi Pad 5 itu punya layar ukuran 11 inci dengan resolusi WQHD atau WQHD Plus. Jadi dengan refresh rate 120 Hz. Oke, dari sini aja sebenarnya kita bisa tahu bahwa Xiaomi Pad 5 ini punya layar yang sebenarnya termasuk high end ya. Selain resolusi tinggi, refresh rate-nya tinggi. Kalau kita tahu refresh rate 120 Hz itu biasanya hanya ditawarkan oleh gadget-gadget yang mungkin buat gaming, kayak smartphone gaming atau mungkin smartphone high end yang memang dia bilang itu bisa buat main game berat. Nah, ini di sini juga kalian bisa dapetin refresh rate 120 Hz. Ini Android 11 dengan MIUI yang terbaru. Kalau dilihat-lihat mungkin kayaknya MIUI-nya nggak terlalu beda jauh sama MIUI yang di ini ya, yang di smartphone ya, kayaknya nggak terlalu dimodifikasi, mungkin karena dia ada, mungkin beda, dia ada docking aplikasi, ada mirip-mirip kayak merek kompetitor. Di sini layarnya menurut gua terang banget ya. Layar tuh untuk 120 Hz dengan resolusi WQHD Plus itu kelihatan sih. Kalau di mata, kalau kalian lihat terus seger banget, berasanya beda 120 Hz. Kemudian kalau 120 Hz itu salah satu yang kelihatan adalah kalau geser-geser menunya tuh kayaknya smooth banget gitu. Apalagi yang kita omongin ya, Dolby Vision itu sebenarnya akan baru terasa ketika kalian pakai layar. Salah satunya yang pernah gue coba itu adalah kalian pakai Xiaomi Pad 5 ini untuk nonton Netflix. Nah, biasanya itu kalau kalian di Netflix pas milih-milih film tuh, kemudian ada logonya Dolby Vision. Nah, itu artinya film tersebut sudah support teknologi Dolby Vision. Itu bakal terasa perbedaannya gitu. Sementara memang mungkin kalau kalian coba di film yang mungkin belum ada Dolby Vision-nya, kualitasnya akan terlihat berbeda banget, akan terasa berbeda gitu. Kemudian soal ngomongin kameranya. Oke, tadi kita sebut modul kamera yang mirip kayak smartphone. Ini yang bikin tablet Xiaomi Pad 5 cukup mewah kelihatannya ya. Kamera belakangnya oke, modulnya bagus. Tapi kamera depannya yang ini agak-agak gimana ya kalau dilihat ya? Aneh gitu. Kenapa aneh? Oke, sebagian tablet mungkin kalau tujuannya udah buat video conference, mereka mungkin tahu ya bahwa webcam itu atau webcam kamera depan, kalau webcam di laptop, kalau kamera depan itu di HP atau di tablet, kamera depan itu bisa taruh di tengah, di bagian atas layar dan posisi landscape. Nah, landscape begini. Cuman yang aneh itu adalah si Xiaomi Pad 5 tetap mempertahankan desain kameranya itu di begini, portrait gitu. Jadinya kalau gue udah coba sendiri sih, kalau dibuat nge-zoom itu jadinya kalau kalian posisinya landscape, sebenarnya pandangan kalian adalah ke arah layar, tapi karena kameranya di pinggir, jadinya lawan bicara kalian di zoom itu kayak ngeliatnya, kalian tuh kayak ngeliatinnya bukan ke arah layar, ngeliatinnya ke samping. Nah, itu yang aneh ini, dan nanti kita coba kita kasih lihat deh. Jadi menurut gue harusnya ya Xiaomi Pad 5 ini bisa naruh kamera depannya di bagian tengah dalam posisi landscape. Soalnya kan aneh juga kalau buat zoom terus posisi portrait. Toh gambar kita bakal kepotong dong di lawan bicara gitu. Oke, itu tadi impresinya dari bagian depannya. Sekarang kita ngomongin sedikit soal dapur pacunya ya. Jadi kalau dapur pacunya ini Xiaomi Pad 5 memakai chipset high end tapi bukan yang terbaru dari Qualcomm. Jadi dia pakai Snapdragon 860. Oke, 860. Yang sekarang ini yang terbaru tahun ini adalah Snapdragon 88. Qualcomm biasanya merilis chipset terbaru dari Snapdragon seri 8 per tahunnya. Jadi 88, 865, 860 ya kira-kira itu chipset 2 tahun yang lalu kalau diingat-ingat, kayaknya salah satu smartphone gaming yang namanya 3 huruf tuh, depannya R belakangnya G. Nah, itu pakainya 865 yang terakhir di seri ketiganya. Jadi kira-kira itu tahun 2019 ya, 2 tahun lah benar. Oke, Xiaomi Pad 5 pakai chipset keluaran 2 tahun lalu, Snapdragon 860 dengan dukungan RAM 6GB, kemudian memori internalnya kalau tidak salah 265 GB. Kita pertama ngomongin chipset ya. Apakah chipsetnya lawas? 2 tahun iya, tapi kalau menurut gue pribadi sebenarnya performanya masih bagus gitu. Gue sendiri cobain salah satu smartphone high end dengan chipset 865 aja, sampai sekarang masih oke. Sementara ini
Xiaomi Pad 5 dengan chipset 860. Apalagi harganya itu harga tablet Xiaomi Pad 5 ini adalah 4,999 alias 5 juta lah, genepin lah. Jadi dengan harga 5 juta kalian bisa dapat tablet dengan chipset Snapdragon 860. Ini yang agak berbeda ya sama merek lain. Soalnya biasanya merek lain itu kalau bikin tablet antar dia bikin yang speknya bagus tapi mahal, atau bikin yang harga terjangkau speknya seadanya itu atau rendah gitu. Nah ini yang menurut gue menarik dari Xiaomi Pad 5 itu. Kemudian dukungan RAM GB itu udah cukup banget menurut gue. Untuk tablet nggak usah lah sampai 8 GB, buat apa ya? Kan toh kita tujuannya pasti kayaknya tablet main game sih main game, tapi kayaknya nggak bakal seintensive kayak main game di HP. Kemudian dengan memori internal 256 GB itu udah menurut gue udah mencukupi banget ya. Nah tapi ini memang kayak nggak ada sih, bener cek-cek lagi slot micro SD-nya ya, nggak ada ya. Ini lubang mikrofon, oke nggak ada. Jadi ya menurut gue cukup sih untuk 256 GB itu. Kalau kalian kan nggak akan seaktif kayak pakai smartphone ya, kayak bakal sering foto disimpan di memori internal kan, nggak akan sesering itu kalau di smartphone. Kalau di tablet kayaknya enggak deh. Oke, dengan ke performa segitu bisa nggak sih main game? Bisa banget. Dengan chipset Snapdragon 860 dari Qualcomm, kalian bisa melibas game-game berat. Itu Xiaomi sendiri udah sempat klaim itu, dan kita udah sempat coba. Jadi untuk main Genshin Impact itu dengan spesifikasi tinggi, dengan refresh rate di dalam game 60 Hz, ditambah refresh rate di layar 120 Hz, itu smooth banget. Gua nggak bohong, ini buat kalian yang mungkin nyari tablet yang nggak cuma buat belajar atau buat nikmatin konten nonton video, buat main game juga, ini oke banget menurut gua Xiaomi Pad 5 dengan harga 5 juta ya. Oke, kemudian dengan baterainya itu sekitar 8.000-an mAh. Gua lupa persisnya, nanti kita akan kasih lihat di video, ada kalian bisa lihat sendiri daftar spesifikasi seperti apa. Jadi itu menurut gue dengan baterai sekitar 8.000 ampere itu, kemudian layar yang punya refresh rate 120 Hz dan resolusinya WQHD+ itu sebenarnya awet sih sebenarnya. Xiaomi sendiri ngeklaim katanya kalau buat nonton itu bisa tahan sampai 10 jam ya katanya. Gue sendiri belum sempat coba ini karena gue baru pegang-pegang, tapi itu kayak menurut gue harusnya bisa bertahan lama dengan baterai 8.000 mAh. Karena biasanya kan tablet-tablet yang mungkin harga terjangkau biasanya baterai mungkin hanya 5.000 6.000, sementara ini 8.000. Soal pengisian baterainya, dia ada fitur quick charging dengan charger kecepatannya sekitar 22 watt ya kalau nggak salah itu. Itu cukup gede, pengisiannya cukup besar, tapi mungkin itu dia yang dipakai penjualan ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya Xiaomi Pad 5 kasih charger dengan daya 33 watt itu sebenarnya lebih baik lagi, pasti bakal lebih kencang lagi. Karena kenapa enggak gitu, toh sekarang udah ada banyak smartphone yang pengisian daya 33 watt gitu kan. Oke, itu tadi kita ngomongin impresi dari bagian luarnya, dari dapur pacunya. Kemudian aksesoris. Sebenarnya kalau kalian beli tablet nggak pakai aksesoris itu rasanya aneh banget. Kenapa aneh? Tablet itu kan kalian harapkan ketika pakai tablet itu ini perangkat bisa menggantikan, atau nggak menggantikan sih, tapi menjadi pendamping sebagai alternatif sebuah laptop yang bisa dijinjing lebih enak, lebih ringan kan dibandingkan laptop yang 11 inci sekalipun. Nah, tapi kalau nggak punya stylus dari Xiaomi-nya atau mungkin keyboardnya, itu rasanya kayaknya ini tablet tuh kayaknya apa ya? Aneh banget, cuma bisa buat dimain nonton doang gitu, kayak gak kepake produktivitasnya gitu. Sementara kalau pakai stylus kita bisa coret-coret, pakai keyboardnya kita bisa ketik-ketik, makanya sayang banget gitu. Untuk paket penjualannya pun tabletnya aja gitu sebenarnya. Jadi kalau saran kita nih, kalau buat sobat Medcom yang mau beli Xiaomi Pad 5, ada baiknya belinya sekaligus sama aksesorisnya gitu. Dan di sini udah dilihat nih, sini ada bagian magnetic buat docking keyboardnya. Jadi kalau buat sobat Medcom nih yang tadi udah nonton, jadi Xiaomi Pad 5 ini sebenarnya seberapa menarik sih kalau dari pengalaman kita coba pegang-pegang nih. Menarik banget untuk sebuah tablet dengan harga 5 juta. Ini Xiaomi berani kasih sebuah tablet dengan spesifikasi yang tinggi hitungannya. Dia pakai chipsetnya Snapdragon 860 dari Qualcomm, punya RAM 6GB, serta memori internal yang udah terbukti bisa buat main Genshin Impact. Cuman beberapa kekurangan seperti yang udah gue sebutin, bahwa bodinya mungkin gampang nyeplak jari meskipun tampilannya mewah banget. Kemudian desainnya ini apa ya, kameranya tadi, desain kameranya itu agak gengges karena bukan di atas melainkan di samping buat portrait. Jadi apa ya gitu aja sih menurut gua. Tablet Xiaomi Pad 5 ini cukup menarik, ini sangat dinanti-nantikan kehadirannya. Jadi buat sobat Medcom yang udah nabung-nabung duit nih, kira-kira mau beli tablet tapi nggak mau tabletnya buat nonton doang,
bisa buat main game. Jadi gua sangat sarankan salah satunya bisa memilih Xiaomi Pad 5. Jadi buat sobat Medcom yang mau lihat-lihat lagi reviewnya, nanti bisa cek langsung di situs di medcom.id di kanal teknologi. Kemudian kalau buat kalian yang mungkin penasaran sama video-video lain dari mulai unboxing, mulai dari review gadget dan lain-lainnya, kalian bisa cek langsung di kanal YouTube medcom.id. Kalau gitu sampai jumpa lagi.